Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutani Evani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rangkuman materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen kami, Bapak Bambang Purnomo, selaku dosen dari Universitas Negeri Jambi. Jadi di sini kami memiliki 7 pertemuan, yakni pembahasan pertama mengenai kenapa kami mempelajari digital marketing, yang kedua masyarakat era digital, Internet of Things, konsep big data dan efisien pemasaran online, yang ketiga sosial media, yang keempat e-commerce, dan yang kelima website, yang keenam search engine optimization, yang ketujuh ada affiliate marketing. Kemudian kenapa kami mempelajari digital marketing? Karena digital marketing muncul karena era revolusi 4.0, era disrupsi big data, kecerdasan buatan, code and system, keamanan, di mana saat ini kita memasuki era digitalisasi. Pada era ini perusahaan teknologi menjadi lebih bernilai dibandingkan perusahaan sumber daya langsung, memberikan peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan digital marketing memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era digital. Kemudian kita masuk slide selanjutnya. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari digital marketing? Yang pertama, mengoptimalisasikan bisnis melalui strategi digital. Yang kedua, memungkinkan bisnis untuk go digital dan bertransformasi di era disrupsi. Yang selanjutnya adalah komponen digital marketing. Yang pertama, kampanye digital, optimalisasi media sosial dari mulai Facebook Ads, Instagram Ads, dan WhatsApp Business. Yang kedua, optimalisasi mesin pencari untuk web, blog, hashtag, dan e-commerce lainnya. Selanjutnya, internet itu mengubah dunia. Kenapa? Yang pertama, masyarakat era digital. Adanya perubahan dari tatanan perilaku dan intensitas yang tinggi akan kebutuhan informasi. Kehidupan masyarakat era ini tidak pernah terlepas dengan yang namanya teknologi informasi. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. IoT merupakan konsep di mana berbagai visi dan objek di dunia nyata bisa terhubung dengan koneksi internet. Dengan kata lain, IoT bisa memuat semua benda menjadi cerdas dengan menanamkan sensor di dalamnya. Itu disebut dengan AI. Yang selanjutnya ada big data, merupakan istilah dari data yang sangat besar dan kompleks yang sulit diproses dengan cara biasa. Data ini dikelola menggunakan teknologi dan teknik untuk dianalisa. Kemudian keunggulan big data, menjangkau lebih banyak audiens, real time, terukur, lebih hemat biaya promosi, dan beraktivitas pemasaran menjauh lebih ringan. Selanjutnya ada sosial media. Menggunakan sosial media terus meningkat. Jadi sosial media digunakan untuk membangun brand image atau perusahaan jasa layanan yang diberikan, tentunya dengan memanfaatkan sosial media meningkatkan engagement perusahaan. Menurut data 2018 Digital Marketing Survey, ditemukan sosial media adalah urutan pertama top channels for business. Selanjutnya, sosial media itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, organic vs paid. Selanjutnya kita masuk kepada e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan yang bisa menggunakan media elektronik, terutama internet, untuk menjual barang atau jasa. E-commerce melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, produsen, pelayanan, atau pedagang perantara. Manfaat e-commerce sendiri itu adalah termasuk efisiensi operasional, jangkauan pasar yang luas, dan kemudahan akses bagi konsumen. Namun e-commerce juga memiliki dampak negatif seperti potensi penipuan, pencurian data, gangguan sistem, serta kemungkinan akses yang tidak sah oleh pihak ketiga. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi e-commerce meliputi business to business, transaksi antar bisnis seperti electronic city dan rally. Kemudian business to consumer, B2C, bisnis langsung ke konsumen, contohnya Shopee dan Lazada. Kemudian customer to business, C2B, konsumen menawarkan layanan atau produk kepada bisnis seperti freelance dan Upwork. Kemudian ada customer to consumer, artinya transaksi antar individu seperti yang terjadi di Tokopedia atau OLX. Kemudian kita masuk kepada website. Website adalah kumpulan halaman informasi yang diakses melalui internet tertulis pada format hypertext atau HTML. Website diakses melalui protokol HTML yang memungkinkan informasi server ditampil kepada pengguna melalui web browser. Web berfungsi sebagai alat penyedia informasi, sarana komunikasi, platform berbagai aktivitas digital termasuk bisnis, pendidikan, liburan. Website memainkan peran penting dalam membangun branding, komunikasi bisnis, dan meningkatkan kehadiran online. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, beberapa jenis website yang kami ketahui saat ini ada website statis.
Konten jarang diperbarui biasanya berisi informasi tetap dan tidak sulit biasanya ini dipergunakan untuk bisnis-bisnis awal atau startup. Kemudian ada website dinamis, kontennya sering diperbarui, artinya dia membutuhkan yang namanya pembaruan di setiap saat. Web berita ini contohnya toko online gitu. Kemudian web interaktif, pengguna dapat berinteraksi atau berbagai pendapat seperti forum dan blog. Selanjutnya, search engine optimization, artinya baik, kita langsung masuk ke search engine optimization. Artinya, proses mengoptimalkan sebuah website agar dapat muncul di peringkat atas hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Tujuan utama SEO adalah meningkatkan visibilitas website secara organik, yang berarti tanpa membayar iklan, sehingga lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet. Dengan mengimplementasikan SEO secara efektif, sebuah bisnis dapat meningkatkan trafik ke situsnya, memperbaiki branding, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, proses melibatkan hal tersebut ke beberapa elemen. Yang pertama, menggunakan kata kunci yang relevan agar sesuai dengan pencarian pengguna. Kemudian, optimalisasi konten elemen teknis dalam website seperti judul, name tag, atau kecepatan halaman. Kemudian ada tindakan di luar website seperti blacklist dan situs lain yang meningkatkan otoritas dari situs. Kemudian melibatkan aspek teknis seperti struktur website dan perangkat mobile. Kemudian affiliate marketing. Jadi ini adalah strategi pemasaran digital di mana sebuah perusahaan berkolaborasi dengan pihak ketiga yang mempromosikan produk atau layanan perusahaan tersebut. Ketika affiliate berhasil menghasilkan penjualan atau tindakan tertentu melalui promosi, mereka akan mendapatkan komisi. Selanjutnya, komponen utama dari affiliate itu adalah ada merchant atau ada affiliate, customer, dan platform atau jaringan. Kita masuk ke unggulan dari affiliate marketing adalah biayanya yang rendah dan efisien dalam mencapai target pasar yang lebih luas karena komisi hanya dibayarkan ketika tindakan yang diinginkan terjadi atau pay performance. Baik, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.